Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema malam hari ini tentang kreativitas. Jadi kita harus kreatif ya. Nih contohnya kreativitas itu kita bermain dengan lingkaran. Lingkaran besar ditambah lingkaran kecil, ditambah lingkaran kecil, ditambah melengkung, garis, 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 jadi meong. Nah, tuh ya. Mumpung Pak Ustadz nggak ada. Nah, ini kita kasih kotak. Nah, pokoknya saya akan mengajarkan tentang kreativitas. Kalau Pak Ustadz kan nggak pernah diajarin yang kayak gini. Nih, kalau sama saya lengkap. Siapa yang bilang nggak pernah ngajarin? Oh, iya. Aneh ngajarin lu. Oh iya. Waduh, apaan ini? Ini Pak Ustadz namanya gambar dinosaurus. Ini Pak Ustadz, ini lagi melatih kreativitas. Oh, assalamualaikum. Ya. Melatih kreativitas. Kreativitas. Ini tema kita malam ini kreativitas di jalan Allah. Oh, berarti ya. Coba, Pak Ustadz bisa nggak? Bisa. Nah. Ini gambar apa, Den? Lidi. Bukan. Apaan? Gambar balon. Tadi kan ininya belum ada. Kalau ini gambar apa? Nah, ini gambar jari. Bukan, ini Apa? gambar perempuan. Oh iya. Itu. Oh. Nah, ini kepangnya, Den. Oh kepang. Nah, ini matanya gitu. Lu nggak ngerti sih. Iya. Wah kreatif juga Pak Ustadz ya. Nih Pak Ustadz, tamu kita juga keren-keren. Gimana? Tamu kita nanti ada seorang anak muda yang prihatin dengan lingkungan di sekitar. Terus teman-temannya itu di sekitarnya pada waktu dia memulai bisnis ini, bukan bisnis, kreativitas ini banyak yang terkena narkoba. Allah. Satu persatu dia ajak, akhirnya dia bisa menunjukkan perjuangannya luar biasa. Iya. Ntar kita undang ya. Siap. Ayo kita duduk sana Pak Ustadz. Oh, cerai. Alhamdulillah. Soalnya takut ada yang ngerok ini minta tanda tangan. Ini duluan. Oh iya. Iya loh, sekarang ya ibu-ibu ya pemirsa, kalau Anda adalah seorang desainer misalkan gitu ya, sisipin sedikit. Misalkan di kancingnya ada sesuatu yang kalau diurut misalkan jadi bacaan sedekah gitu. Dan ya itu kan kreativitas, misalnya atasnya es, tapi dengan cara-cara yang santun, yang kira-kira perlu mikir baru kelihatan gitu. Ada tukang es ya, dia dagang es sambil ngajar ngaji orang-orang sekitar. Itu saya temukan di Bandung. Itu ada Ustaz? Ada. Subhanallah itu tukang es. Wah, Masya Allah. Terus ada lagi seorang apa namanya? Apa sih yang suka garuk-garuk orang gatal? Gue dong. Gue lupa dah. Nah iya, ini Pak Ustadz. Pemuda ini, dia waktu ngajak-ngajak teman-temannya mendapat penolakan dari teman-teman sekitarnya. Akhirnya dia berjuang sampai akhirnya malah penolakan datang dari keluarganya. Bapaknya sampai bilang, ngapain sih itu preman pada ngumpul di rumah? Akhirnya dia meyakinkan bapaknya bisa berhasil. Subhanallah. Kita undang Pak Ustadz ya. Yap. Ini dia Hafidz. Takkan ku langkahkan kakiku lagi tanpa bimbinganmu, Tuhan. Enak, masih kuliahan ya? Masih kuliahan, masih muda. Masih muda, alhamdulillah. Berapa umurnya? 22 tahun. Sama. Hafidz apa kabar Fitz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, Fis, sebelah itu situ masih aja. Nah. masih muda tapi udah ngurusin orang, Fis. Iya. Kita nggak kawin-kawin loh. Insya Allah jodoh mah udah di atas sama yang di atas. Oh hebat. Fitz, awalnya gimana waktu bikin ini ya, apa kostum-kostum animasi? Iya. Ceritain dong awal-awalnya Fitz kenapa bikin kostum animasi itu? Pertama sih dulu kan saya pernah mondok di salah satu pondok di Jawa Timur, yaitu di Gontor. Ketika itu saya melihat ada satu kreativitas yang unik di situ. Jadi setiap tahun setiap ada kesenian itu bikin kostum-kostum animasi seperti itu. Dan ketika saya lulus keluar dari sana, kemudian saya coba aplikasikan di luar sana di kampus, yaitu di kampus saya di UIJ. Untuk itu pertama mengikuti kegiatan-kegiatan
teater. Kemudian saya coba aplikasikan, bisa nggak sih ini dibawa ke lingkungan, dan akhirnya saya coba bawa ke lingkungan. Pertama sih masih ada yang masih menolak dan lain sebagainya. Pada saat itu lingkungan Hafid, teman-teman dekat rumah banyak yang terkena narkoba, betul? Dekat rumah dan teman-teman yang di kampus dan di luar kampus kan banyak juga. Oh iya. Jadi saya juga tidak mengundang teman-teman di rumah juga, dan yang saya kenal saya ajak gitu. Yang aja. Jadi ngajaknya dengan cara berbeda gitu ya. Iya. Mungkin pertama saya ingat sama Asma Pojut, yaitu Bilatul Yaumi khairum min dajatin godit. Oh ini Jadi, dia, anak Gontor khasnya gini. Anak pesantren Gontor khasnya mahfudhat. Jadi tiap hari satu peribahasa, satu syair. Ulangi coba tadi. Bilatul Yaumi khairum min dajatin god. Kasih tahu artinya. Artinya Telur sekarang lebih baik daripada ayam yang nanti. Jadi saya mengambil anak-anak yang masih SMP, yang masih SMA, biar mereka itu tidak bercampur dengan anak-anak yang lain yang sudah putus sekolah atau yang sudah lulus, dan mereka melantung-lantung. Saya ajak mereka, saya beritahu mereka bahwa kalian itu adalah punya kreativitas yang luas, yang besar. Ayo coba ikut saya untuk memberikan suatu kreativitas dan inovasi yang beda. Ketika saya menang dalam suatu kompetisi, saya kasih unjuk nih pialanya, nih hadiahnya. Masih mau apa enggak ngikut? Dan oh iya kayaknya enak juga tuh dapat piala. Wah, dapat piala gede, tinggi. Alhamdulillah. Terus mau anak-anak tuh ya. Terus mau anak-anak bergabung. di saat Hafiz melihat teman-teman banyak yang terlibat narkoba, terus Hafiz ngerangkul satu persatu. Iya. Pertama mungkin orang yang di bawahnya dulu. Terus mereka masih nolak, agak susah. Masih diketawain, alah robot-robot gitu ya. Apa robot? Robot. Saya bikin kostum robot, Ustaz. Bikin kostum animasi robot. Animasi robot. Mana di saat ngajak malah ngetawain. Terus dikatain juga, awas ada Ustadz, ayo semuanya tidur. Ntar ceramah lagi. Digituin. Gue ngalamin banget tuh. Saya Masa juga, Mas? Oh, ngalamin. Kalau saya emang enggak, awas ada Ustadz, jangan bawa cincin gitu. jangan bawa duit. Terus sedekah. Oke, nanti kita akan dengarkan bagaimana perjuangan Hafiz untuk mengajak teman-temannya yang sedang mabuk narkoba. Bahkan ada juga salah satu bandarnya dibawa sama Hafiz ya. Iya. Dilibatin. Perjuangan terberat di saat ngajak bandar itu gabung ya. Iya. Oke, ntar kita akan dengar gimana kisahnya. Tetap di chatting nih ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dan Hafiz, Ya. pemirsa, saya ada sedikit yang mau disampaikan. Nah, liatin. Allah menghendaki kita menjadi penyeru. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Allah menghendaki bukan cuma Hafiz, bukan cuma saya yang kemudian mengambil bagian dari mengajak umat untuk berbuat baik, ya, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tapi semua Allah menghendaki kita berlomba-lomba menjadi yang minkum ini, menjadi yang sebagian, ya, supaya apa? Allah menjanjikan humul muflihun. Nanti mereka itu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Hendaklah kalian menjadi satu umat yang mengajak pada kebaikan, menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar. Masalah caranya, masalah the way-nya itu diserahkan. Ada orang bikin pisang goreng, kemudian dia ngumpulin anak-anak, sini, ngumpul. Maji bikin pisang goreng, nih 500. Ya kok bayar Maji? Ya gratis. Tapi asal mau ngaji dulu, ya. Ar-Rahman, coba Ar-Rahman, ambil satu. Saya dong, mau dong, mana bacaannya? Ar-Rahman. Kita besok bikin pastel. Nenek-nenek zaman dulu bikin kue-kue, lalu dihidangin buat anak-anak kanan kiri pada ngaji rame ngumpul.
pakai kreativitas. Guru-guru saja, guru, dosen. Kalau dia ngajar nggak pakai kreativitas, ditinggal sama anak-anaknya kan. Apalagi kalau ngajar pakai kekejaman, pakai keganasan, ngajar pakai kejutekan. Gitu ada orang pakai kreativitas, pasti akan banyak yang suka. Salah satunya Hafiz ya. Hafiz. Nah, subhanallah. Masih muda. Udah nge-track di dunia apa kebaikannya, nanti minal muflihin. Menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, makanya sekaligus saya menyeru kepada teman-teman yang udah di dunia ini, di dunia menyeru. Nggak usah diakal-akalin, pasti akan jadi orang yang beruntung. Nggak usah diakal-akalin deh. Nggak usah begini, nggak usah begitu. Ngalir aja, pasti beruntung. Pokoknya kerjaan yang ngajak aja. Insya Allah jadi orang yang bagus. Ya namanya orang ngajak, ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang sengor. Lo ngajakin gue melulu, bini lo noh. Ngomongin orang melulu, ada gitu. Ada aja maksudnya. Ada. Iya. Seperti dia kan. Benar. Ada ustadz lewat tidur tadi ceramain. Terus cerita lagi, Chris. Sebelum Hafiz lanjut cerita, Pak Ustadz, kita lihat gimana liputannya kegiatan Hafiz bersama teman-temannya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Cowi, cosplay original wayang Indonesia. Cowi pertama kali berdiri tahun 2010. Yaitu pertama kali kita berdiri atas nama yaitu Karbot. Karena kostum-kostum kita terbuat dari kardus. Karena dengan kegiatan-kegiatan ini, alhamdulillah mereka bisa meninggalkan kegiatan-kegiatan mereka yang dulunya mungkin jarang melakukan ibadah. Mereka ada yang udah, sebagian yang udah bisa ibadah. Mungkin yang dulunya ada yang pernah kena alkohol atau psikotropika. Alhamdulillah sebagian udah ada yang berhenti. Jadi saya juga merasa bersyukur, ini semua bukan dari saya tapi dari Allah yang telah membantu untuk memberikan kegiatan anak-anak, buat anak-anak terutama buat teman saya ini agar mereka semua lebih berkembang dan lebih maju lagi. Itu dia, berangkat dari keprihatinan Hafiz terhadap lingkungan yang pada kena narkoba, akhirnya bikin kreativitas. Hafiz, ngajakinnya gimana? Kan kadang kalau dalam pengaruh narkoba kan ada aja Pak Ustadz, suka keras, suka tidak respon atau cuek sama sekali. Gimana Hafiz? Ya ada yang jalannya pada berantakan. Ayo ikut ke rumah, ngapain? Ngecat kostum apaan? Kostum wayang. Kan saya bikin kostum wayang dijadiin robot kontemporer, Ustaz. Terus kostum wayang buat apaan? Buat tampil jadi gue star. Ketika menang, alhamdulillah ketika saya ngajak beberapa anak-anak, mungkin itu ada rezeki juga dipanggil untuk menjadi gue star. Pas ketika mereka ngecat ya sebagian ada yang masih di bawah alam sadarnya mereka. Ngecatnya pada salah. Soalnya dipanggil lagi, ayo mau nggak? Ah nggak mau, ada yang capek, ada yang ini. Pas dikata ya udah deh, gampang, kopi semuanya ditanggung. Ayo ke rumah, bener ke rumah lagi. Terus besok-besoknya terus lagi kayak gitu. Itu kegiatannya ngapain aja? Bikin-bikin itu aja atau habis ngingetin juga hal lain? Iya, jadi kita punya komitmen sama anak-anak yang masih SMP, SMA. Saya mau bikin ini, tapi kita tetap jalur yang religius. Ketika kita waktunya sholat, waktunya kita kreativitas kayak gitu. Ketika mereka nginep pun yang paling susah itu pas subuh di Jakarta, Ustaz. Jadi saya bikin kayak sistem di pondok. Jadi bangunin mereka tidur, yang kalau belum sholat subuh nggak boleh tidur. Sholat subuh dulu kita jamaah imaman gitu. Nah, nggak cuman Hafiz, kita juga ada seorang ilustrator, pembuat komik, Pak Ustadz. Ini di Jalan Allah juga dia menyampaikan cerita-cerita melalui komik. Ini Komiknya dia. ya? Komik. Oh, sebuah. Feby. Komikus, ilustrator. Komikus, ilustrator. Wih. Gimana? Silakan, iya. Nah,
Ini sebelumnya mohon maaf buat Pak Ustadz. Siap. Ini Bung buat Enjo. Ini dia pemirsa. Alhamdulillah. Kisah ketika Ini suami buat- berusia jauh lebih muda. Mas Hafiz. Oh, Ini 33 pesan Nabi. Kalau itu Jadi apa? Itu apa? buka pikiran. 33 pesan Nabi. Iya, ini komik hadis Bukhari Muslim. Kenapa ke sini Mas? Dengan menyampaikan Buka dong. hadis-hadis Oh, ini udah dibuka. melalui Udah ini ada yang komik dibuka. ya? Melalui komik, betul. Awalnya saya mengalami proses kegambangan. Umat Islam di Indonesia itu banyak, mayoritas terbesar, tapi dosa apa yang nggak diperbuat umat di masa lalu yang ada di Indonesia? Bagi saya itu sebuah ironi. Kita umat Muslim, tapi masih, mohon maaf, mungkin bisa dianggap kita masih mengalami keterpurukan, gelap. Dari situ akhirnya kegelisahan itu muncul, terus alhamdulillah dipertemukan dengan seorang istri yang seperti membukakan sebuah pintu yang bernama komik untuk menyampaikan pikiran. Nah, dari situ kami punya anak, dan ketika mencari buku-buku untuk anak, itu kami mengalami kesulitan. Buku untuk anak, terutama entah itu komik atau cergam, itu yang bermuatan Islam sangat sedikit. Dan kebanyakan yang saya temui, anak-anak kecil bacaannya udah komik-komik porno, kekerasan, seperti itu. Dan akhirnya suatu ketika, alhamdulillah lagi, saya baca sebuah terjemah hadis karya mertua saya. Dari situ saya merasa, ini sebenarnya kalau hadis-hadis ini diketahui banyak orang, ketika saya baca itu satu persatu, saya ngerasa insya Allah masalah di Indonesia akan selesai. Kalau ini Mungkin tersampaikan. kalau orang lebih banyak tahu dan paham, insya Allah bisa diselesaikan. Memang ya pemirsa ya, ada satu kalimat yang bagus sekali. Jika seseorang tidak kunjung berubah, bukan karena dia yang tidak mau berubah, tapi cara mengubahnya yang diperbaiki. Saya ulangi ya. Ketika seseorang tidak kunjung berubah, belum tentu karena dia tidak mau berubah, tapi coba cara mengubahnya yang diperbaiki. Cakep tuh. Oh, benar. Betul. Dan jika Anda mau berubah, belajarlah sama Satria Baja Hitam, karena dia bisa berubah. Dan kemana-mana tetap di chatting dengan dia. Ntar kita ngobrol lagi. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi dengan cerita Feby. Feb, dari sekian banyak media nih kan ada segala macam media penyampaian. Kenapa yang dipilih komik? Pertama, menurut saya gambar itu adalah sebuah bahasa yang universal, jadi mungkin lebih mudah dipahami. Ya. Yang kedua, bayangan saya mungkin bagi saya itu adalah sebuah jembatan. Mungkin kalau orang mempelajari hadis mungkin di pesantren, Ya. mungkin. Dan mungkin bentuknya saat ini bukunya tebel-tebel, jadi mungkin bagi orang awam itu wah berat banget ya baca buku setebel itu. Nah, saya coba bersama istri memunculkan ide kalau kita bikin komik mungkin orang lebih enak bacanya, enak, mungkin juga nggak terlalu rasa horor duluan di depan seperti itu kira-kira. Istri komikus juga. Istri alhamdulillah ya komikus. Pas banget klop. Iya. Iya, iya, iya. Nah, ini kan komik kan kesannya anak-anak banget, sedangkan Iya. target dari buku ini segala usia kan ya? Iya benar. Itu nggak takut dibilang buku buat anak-anak kali itu, buat Nah, anak-anak itu. itu benernya niat saya awal membuat komik ini untuk segmennya remaja ke atas. Tapi pada ketika buku ini terbit, yang beli duluan malah anak-anak. Dan otomatis orang tua kan ikut baca. Dari situ mereka sadar, loh ini benernya nggak anak-anak banget juga. Soalnya banyak masalah harian yang seputar rumah tangga juga ada. Masalah gimana menghormati orang tua ada. Jadi dari situ mereka akhirnya getok tular, beli lagi untuk temannya, beli lagi untuk temannya. Jadi seperti itu. Jadi awalnya remaja, tapi alhamdulillah ternyata semua kalangan bisa menikmati. Ini kita kembali ke Hafiz. Hafiz sempat mendapat penentangan dari orang tua, ayah ya. Iya. Di saat teman-teman yang tanda kutip nakal ngumpul di rumah. Gimana Hafiz? Meyakinkan ayah waktu itu? Waktu itu sih sempat selama 2 tahun ayah ngapain sih kegiatan-kegituan gak menghasilkan, mendingan belajar di kampus, habis itu kamu ngajar,
Udah itu maunya di rumah kamu baca buku terus kata saya insya Allah ya mudah-mudahan ini berkah. Tapi kemudian terus ayah nentang kemudian coba saya buktikan kepada ayah. Nih ya, nih anak-anak kayak gini mereka semua nggak kayak gini sebenarnya. Tapi kalau mereka diajak ada yang bimbing mereka semua mau. Kemudian ketika itu ayah baru oh yaudah nggak apa lanjutin. Justru buat saya ayahnya Hafiz cerdas. Jadi cara mendidik anak yang benar begitu, bikin konflik, anak merasa oh bisa, siapa yang bilang nggak bisa? Membuktikan akhirnya. Next, kalau Hafiz nanti jadi ayah akan seperti itu. Oke, buat Hafiz, buat Feby ini, biasanya kan orang-orang kreativitas, orang-orang yang selalu bergelut dengan dunia-dunia kreatif, suka menggampangkan makan, Pak Ustadz. Kalau Hafiz sama Feby gimana? Karena kan ada bahaya kolesterol yang mengancam. Kita suka ayo patungan 1.000 atau 2.000 kita beli gorengan. Jadi kan bingung mau makan apa kan. Kalau nggak gorengan mie kenanya itu terus tiap malam. Nah, hati-hati kalau mengkonsumsi makan makanan berkolesterol juga bahaya, Fis. Ya, karena kolesterol juga menyerang usia-usia produktif seperti kita ini ya. Tapi jangan takut, jangan khawatir karena sekarang ada Omepros yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan menormalkan tekanan darah sehingga bisa mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Selain itu juga terbuat dari bahan alami, yaitu salmon oil dan organic vegetables oil. Soft kapsulnya terbuat dari bahan gelatin sapi, jadi 100% halal. Herbal. Iya, ya. Jadi ingat, Omepros, suplemen sehat turunkan kolesterol jahat. Pep, ini yang diangkat sama Feby hadis ya. Itu hadis sahih. Insya Allah sahih. Mungkin Ustadz Yusuf Mansur lebih paham ya. Kalau Bukhari Muslim itu sahih ya Ustadz. Pasti insya Allah. Namanya aja udah hadis sahih Bukhari Muslim. Iya. Itu dia ya. Artinya sumber rujukan beliau dari hadis sahih Muslim itu. Sahih Muslim. Baru diangkat menjadi cerita-cerita kecil, komik-komik. Jadi konteksnya zaman sekarang, tapi memang menarik sih. Zaman dulu kan kita ingat gak waktu kita kecil? Denny manusia ikan. Iya. Saya Sampai sekarang, Pak Ustadz. sampai sekarang. Denny Terus manusia ada ikan. Asterix, Obelix. Wah, gitu. Apalagi komik ente? Apa? Megaloman. Megaloman. Megaloman bukan komik. Yang palanya begitu. Iya. Yang rambutnya merah. Megaloman Fire. Komik Iya zaman dulu mah ya. Popeye yang Gaban. Gaban. Puasa tahu Gaban juga ya? Oke, ntar kita akan bahas lagi komik-komik apa di zaman dulu itu. Jangan kemana, tetap di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Tadi kita udah ngeliat kegiatannya Hafiz waktu sama teman-temannya. Iya benar. Feby sama teman-temannya, bukan sama teman-teman, sama istri ya. Bagaimana kreativitas berlangsung. Akur deh berdua ya. Sama-sama gambar. Subhanallah ya. Istrinya komikus juga, Bos. Jadi kalau berantem nggak ngomong-ngomongan, nggak gambar. Istrinya gambar lagi. Iya benar juga. Pak Cemberut. Halaman berapa nih itu? Ini halaman 15. 15. Ini Pak Ustadz. Ini kita akan coba bacakan salah satu halaman yang ada di komiknya Mas Feby, 33 pesan Nabi. Pak Ustadz baca yang itu, yang bapaknya yang belakang. Yang mana nih? Saya baca yang anak yang lagi main komputer. Ini? Nah. Oke, yuk. Oke ya. Nih. Nah, sholat dulu. Asar udah mau habis. Ntar dulu Pak. Tanggung. Ini ada yang ngajak chatting di Facebook. Biar eksis Pak. Eksis bentar. Hei, udah hampir habis waktunya, ayo. Bapak lebay nih ah. Beduk maghrib masih 20 menit lagi. Ini 5 menit lagi juga kelar. Oh, sekarang udah berani ngebantah Bapak ya? Jewer, dijewer. Cerita dijewer. Oh iya, dijewer. Berarti musik asli. Musik asli. Berarti lu bandel sama Bapak ya? Ada Pak. Berani ngebantah. Pak ampun Pak, jewernya acting aja Pak, jangan beneran. Iya. Itu tentang ngebahas 3 dosa besar. Yang pertama tadi durhaka. mempersekutukan Allah, durhaka kepada ibu bapak, dan sumpah palsu. Iya. Simpel. Bener tuh. Di sini kan gini ya. Di Quran kan cuman dikasih contoh. Fala taqul lahuma uff. Jangan ngomong gitu. Padahal asli turunannya tuh banyak. Contoh, nggak boleh ngomong gini. Emak nih nggak ngerti, itu nggak boleh tuh. Ngomong begitu aja nggak boleh. Bapak mah, itu nggak boleh. Benar-benar kesantunan tuh mesti dijaga.
Itu turunannya tuh banyak banget zaman sekarang. Kalau Hafiz, bawa nggak Hafiz? Apa yang dibikin sama Hafiz dan kawan-kawan? Insya Allah. Coba Fis, mana Asik, Fis? pengen Perlu lihat. dibantu Fis? Bisa sendiri, Sar. Nah. Temenin deh. Oh, dekat. Oh, di bawah. Saya kira di mana? Mana gitu? Oh, iya. Oke, silakan Bis. Mudah-mudahan di sini, kalau di sini yang lewat banyak, jadi kalau gelar di sini insya Allah laku. Nah, ini nama komunitasnya ya, KOWI, Komunitas Cosplay Original Wayang Indonesia. Nah, ini Pakai Den. Pakai. ini masih hancuran ini, Pak Ustaz. Ini tokoh siapa yang dibikin? Buto Cakil. Buto Cakil. Para musuh dari Gatot Kaca itu. Coba pakein ke saya, Ini kayak orang dagang bambu. Tahu nggak? Orang dagang milik Pak Ustaz. Muat Kang Denny. Muat nggak? Alhamdulillah muat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Buto Cakil jalan ya. Oh gitu, tepuk tangan buat Hafiz. Keren kostumnya. Kostum ini juara ketiga waktu di Jakarta Fair. Apain Den? Saya sudah ngedain Pak Ustaz. Iya, teman-teman tetap di chatting ya nih ya. Oke, segmen terakhir. Pertanyaan terakhir juga Pak Ustaz. Kenapa Hafiz sama Feby yakin untuk berkreativitas di jalan Allah? Nah, yang pertama saya ingat yaitu tentang intasarullah yang surukum. Ya gitu. Ketika kita berjalan-jalan Allah, pasti Allah akan membantu kita, menolong kita. Kalau kita nolongin agama Allah, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Oke, kalau Feby? Saya berniat membagikan kebaikan dan saya yakin insya Allah Allah juga akan melapangkannya, memudahkannya, insya Allah. Jadi istilahnya CEO-nya hanya Allah. CEO, Ustaz. Masya Allah. Itu aja. Ya cuman mengharap ridho Allah aja. Itu aja. Dosa saya banyak. Masa sih? Cuman, iya. Mukanya muka soleh. Makasih Banyak, Pak Ustaz. Ustaz. Oh, kesini. Saya kira kesini Pak Ustaz. Iya. Kalau dia ini soleha. Amin. Iya. Anak-anak Seru. muda yang berbakat seru Pak Ustaz ya. Iya, di tengah kita dapat berita ya Bu ya. Bahkan terakhir anak kuliahan loh, gila. Kalau anak SMP, SMA tawuran kayaknya masih kita wajar kali ya gitu. Tapi kemarin belum lama gitu anak kuliahan juga tawuran. Ya Allah. Kita dapat sekarang ini kayak setetes embun gitu ya. Terus gitu. Ternyata ada Hafiz, ada Mas Feby. Subhanallah. Oke. Masih lebih banyak lagi sih yang ditampilin. Bahwa anak-anak Indonesia tuh sebenarnya oke gitu. Nggak seperti yang diberitain. Narkoba, free sex, tawuran. Ternyata anak Indonesia juga bagus-bagus. Ya kan? Atau Toto. Pok tangan dong buat Toto. Band. Kreativitas di jalan band. Iya kalau buat Allah juga ya. Insya Karena kan kita bikin lagu-lagu religi juga Pak Ustaz. Ya, Di ya, jalan ya. Allah juga kreativitas. Insya Allah. Kita berdoa Pak Ustaz. Baik pemirsa sudah standby di depan layar kaca masing-masing. Kita hari ini episode yang keberapa nih? Ke hari ke-14. 14 ya, kita berdoa subhanallah. Pemirsa, saya ngingetin pemirsa jangan pernah bosen ya untuk berdoa dan jangan pernah putus asa gitu. Yang sabar menunggu datangnya pertolongan Allah itu yang sabar. Sebab Allah saja nungguin kita tobat tuh sabar. Allah sabar loh nungguin kita tobat, nungguin kita mau sujud. Enggak tuh gitu. Allah enggak tersinggung lalu menumpahkan segala kemarahan, enggak kan? Ya, karena itu kita juga mesti sabar menunggu datangnya pertolongan Allah. Mari kita pemirsa berdoa. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Salawat pemirsa. Allahumma shalli wa ala ali sayyidina. Tasbih subhanallah. Hamdalah. Alhamdulillah. Silakan berdoa pemirsa. Ya Allah,
satu demi satu sahabat-sahabat kami ya Allah, di studio ini dan juga di depan layar kaca ya Allah, baik yang mendengarkan langsung saat ini maupun yang mendengar rekamannya di kemudian hari, sedang berdoa kepada Engkau ya Allah. Ada yang pusing urusan jodohnya, ada yang pusing urusan anaknya, ada yang pusing urusan orang tuanya, ada yang pusing urusan hutangnya, ada yang lagi menanggung penderitaan, ada yang lagi sakit, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang mengeluh dengan pekerjaan, ada yang sedang usaha, bingung nyari modalnya, ada yang sudah punya usaha, bingung sama usahanya yang cenderung menurun. Ada juga ya Allah yang meminta rasa syukur untuk dihunjamkan ke hatinya. Ada yang meminta diberi kesabaran, ada yang meminta ya Allah dijaga iman Islamnya. Ada yang ingin diselamatkan dari riba, ada yang ingin diselamatkan dari pelacuran, ada yang ingin diselamatkan dari narkoba. Ada banyak lagi permintaan-permintaan ya Allah. Ada yang minta dijaga ibu bapaknya yang sedang di tanah suci, yang belum pulang. Ada yang kepengen berangkat ke tanah suci, ada yang kepengen lagi berangkat ke tanah suci. Ya Allah, semua permintaan adalah permintaan dari hamba-hambamu ya Allah, dan Engkau lah yang Maha Kuasa untuk mengabulkan. Ya Rabb, kami berdoa bersama di tempat yang berbeda, dengan satu tempat doa yang sama, yang Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Ya Rabb, insya Allah kami tidak akan pernah mengeluh dan putus asa, menanti pertolonganmu datang, menanti doa ini dikabulkan. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Jadikan kami adalah orang-orang yang bisa senantiasa berdoa kepadamu ya Allah. Satu keberuntungan buat kami masih diizinkan berdoa kepadamu ya Rabb. Dan satu keberuntungan kami masih Engkau dengar doanya. Mudah-mudahan pelan tapi pasti, manakala Engkau melihat kami siap, Kau kabulkan doa kami. Ya Allah, ada yang juga yang meminta anak keturunan. Setelah sekian lama menikah belum punya anak keturunan. Ada juga ya Allah yang lagi meminta kendaraan, mobil, minta dunia. Kau beri ya Allah, jangan sampai dia mencari dunia bukan lewat jalan, bukan darimu ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jaga kedamaian negeri kami ya Allah. Bantu pemerintahan kami, dari yang paling atasnya, paling tingginya, presiden yang seluruh anggota dewannya, menteri-menterinya, sampai tingkat yang paling bawahnya. Bantu mereka ya Allah. Jadi pemerintah yang jujur, yang benar, yang lempeng, yang merasa Engkau awasi, yang merasa Engkau hisab, yang merasa akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan-Mu ya Allah. Berikan kedamaian di negeri kami ya Allah. Jangan sampai ada azab yang turun gara-gara kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan saya mau minta doa spesial nih dari jamaah. Wah iya Ustaz. Saya lagi take over 2 apartemen, 2 tower, masing-masing 12 lantai. Subhanallah. Ini mau saya jadiin atas izin Allah hotel dan apartemen haji dan umroh pertama di Indonesia. Subhanallah. Masih minta doain dari pemirsa. Ayo Ya, nanti saya nggak bisa sendirian. Jadi saya awalin, habis itu Indonesia patungan lah. Nah, Ya, kita patungan, kita jadiin ini proyek ya, mudah-mudahan bisa menjadi satu contoh bahwa kita kalau berkumpul apa sih yang kita nggak bisa atasnya Allah. Insyaallah. Doain pemirsa ya, bacain Fatihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ada apartemen nih yang lagi dijual. Dan insya Allah saya sudah dahului untuk men-take overnya. Tapi saya nggak punya apa-apa ya Allah. Punya Engkau. Engkau yang punya duitnya. Susah kalau saya sendirian. Tapi juga ada jemaah di sekitar saya. Insya Allah bersama-sama mewujudkan ini ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia bisa punya haji, bisa punya hotel ya, dan apartemen haji dan umroh. Bukan cuma di Indonesia sini, tapi nanti di Saudi sana, di Makkah dan Madinah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin.
Oke. Saya mulai ada ide gila gitu. Iya. Nanti kita share. Iya. Ya, nanti kita coba punya pesawat haji sendiri gitu. Terus di sana punya bus sendiri. Mungkin lah Malaysia kecil lah ya. Bisa. Malaysia 20.000 bisa. Lah kita 200.000 jemaah hajinya ya kan? Insya Allah. Makasih pemirsa ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Salah satu segmen yang saya suka itu segmen doa Pak Ustadz. Karena Iya. setelah doa gitu tenang. Kalau boleh tahu ente doanya apa kalau tiap Saya? Saya yang pertama saya pengen segera punya anak yang kedua Pak Ustadz. Allah. Anak, saya udah punya anak perempuan, laki-laki saya pengen punya anak perempuan kalau dikasih. Iya, iya. Itu doanya ya. Itu doanya. Insya Allah dikabul dan. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa kita dari opening 5 segmen doa aja terus. Tapi bener. Ada Pak Ustadz soalnya saya tenang. Saya itu ya, pada saat saya jatuh, down, punya masalah banyak, yang saya cari doa. Sampai keliling-keliling kita doa. Benar. Minta doa dari si fulan, minta doa dari si fulan. Pada hakikatnya kan ketika kita, ini udah tutup belum sih? Hah? Ntar gitu, tinggal tutup aja rumah-rumah kita. Oh iya rumah kita benar. Saya tuh ya, hakikat kita bersedekah tuh apa coba? Minta doa juga dari yang kita sedekah. Nak sini, udah bayaran belum? Belum Maji. Ini buat kamu ya. Doain Maji ya. Bapaknya pengen kawin lagi. Supaya nggak jadi. Nggak apa-apa. Begitu tuh anak yatim ngangguk, iya Bu Haji. Nggak jadi. Nggak jadi bapaknya kawin lagi. Yang penting bapaknya jangan niru. Masalahnya bapaknya niru juga. Oh gitu. Sini. Gue mau kawin lagi. Doain deh. Biar Ma Haji nyetujuin. Oke. Masalah dong. Mudah-mudahan pemirsa selalu bersama kita selama Iya, iya. 40 episode. Ya kita juga minta maaf ya Dan ya. Iya. Karena suka bercanda kelewatan. Suka ya namanya. Namanya bercanda ya Pak Ustadz, nggak ada maksud apa-apa Nggak ya. ada maksud. Saya Denny Cagur dan Bapak Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Terima kasih buat Feby, juga buat Hafiz. Sukses, salam buat teman-temannya semua ya. Nah, buat penutup akan ada featuring nih Pak Ustadz. Oke. Antara Toto Alkit and Friends sama salah satu jemaah yang ada di studio. Oh, luar biasa. Ini dia dengan menyebut nama Allah, Toto Alkit and Friends featuring Risma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Allah, ya Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dan menyebut nama Allah, bulatkan tekadmu, jalani kasihmu, kemana pun menuju. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan